Halo gengs, kembali lagi bersama aku, Dimas Irfan. Kali ini aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Addams Family 2, yang mana film ini merupakan sequel dari film sebelumnya yang baru aja aku bawain. Nah, yang belum nonton film sebelumnya langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya nih. Wednesday yang merupakan putri tertua hari ini akan mengikuti sebuah pameran. Bukan pameran biasa, melainkan sebuah pameran ilmiah nasional. Dan seperti biasa, keluarga Addams datang dengan penampilannya yang menyeramkan. Dan sekarang adalah waktunya Wednesday memamerkan penemuannya, yang mana ia dapat memindahkan kepintaran binatang ke tubuh makhluk lainnya. Dan sekarang adalah waktunya untuk pemberian penghargaan kepada para peserta. Tapi Wednesday tidak terima, karena semua peserta itu menang tanpa ada yang kalah. Melihat hal ilmiah yang sudah dibawakan oleh Wednesday, Bapak Hologram ini menjadi penasaran dan ingin mengetahuinya lebih lanjut. Tetapi Wednesday tidak ingin memberitahukannya kepadanya karena itu adalah rahasia keluarganya. Saat pameran sudah berakhir, Pugsley malah memamerkan bakatnya juga. Dan sekarang mereka sudah kembali ke rumah. Di sana, Paman Baxter menasihati Pugsley karena tidak bisa memikat wanita pada pameran hari ini, lalu memberikannya sebuah buku. Dan tibalah waktunya untuk makan malam keluarga. Hari ini ketiga kalinya Wednesday tidak mengikuti makan malam bersama keluarganya. Ayahnya pun merasa bahwa anaknya itu ingin menjauhi mereka semua. Tapi ibunya selalu berusaha berpositif thinking dan menganggap itu hanyalah hal biasa. Karena hal itu, ayahnya pun berpikiran untuk mengajak keluarga besarnya ini pergi berlibur, sekaligus melihat berbagai macam orang yang ada di negara mereka. Sekaligus juga untuk mempererat hubungan keluarga mereka. Ibunya pun sangat setuju dengan ide yang diberikan oleh suaminya. Tidak perlu menunggu lama, besoknya mereka langsung pergi berlibur menggunakan mobil camping keluarga Addams. Dengan tujuan untuk mempererat hubungan keluarga, ayahnya itu memaksa kedua anaknya untuk ikut liburan kali ini. Namun sebelum mereka pergi, datang seorang kakek-kakek bernama Mustela. Ada sebuah bukti yang mengatakan kalau anak mereka yang baru saja lahir ditukar dengan anak lain yang ada di rumah sakit bernama Wednesday Addams. Mendengar pernyataan tersebut, ayah dan ibunya ini hanya tertawa. Dia menganggap kakek ini hanya orang bayaran untuk menggagalkan rencana liburan mereka. Setelah itu, perjalanan mereka pun dimulai. Yang pertama, mereka pergi ke kota Salem, kotanya para penyihir, lalu melintasi berbagai macam negara hingga mereka sampai di tempat tujuan terakhir, yaitu kota Death Valley. Perjalanan mereka akan memakan waktu selama 3 minggu. Tidak diketahui oleh mereka, ternyata mereka diikuti oleh Mustela dan juga bodyguardnya. Rencana mereka adalah untuk mengambil kembali Wednesday kembali ke keluarga Susalito, atau mereka akan dipecat. Menuju kota Salem tinggal 10 menit lagi, tapi Paman Baxter malah mengubah destinasi mereka ke air terjun Niagara. Nah, karena sebelumnya Paman Baxter menjadi kelinci percobaannya Wednesday, dengan perlahan dia sepertinya berubah menjadi gurita. Pugsley mencoba memikat wanita yang ada di sekitarnya. Dengan bantuan Wednesday, dia menggerakkan tubuh Pugsley menggunakan boneka voodoo. Ia berdansa dengan hebatnya lalu terjun ke air terjun tuh. Istrinya melihat Mustela dengan bodyguardnya berada di tempat yang sama dengan mereka. Nah, untuk menghindari mereka, keluarga Addams pun melompat ke air terjun Niagara dan berhasil selamat. Wednesday perlahan menyadari keanehan yang terjadi dengan ayahnya, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Nenek Carol mengadakan pesta di rumah. Dia menjual tiket kepada pengunjung dan menjanjikan akan menampilkan pertunjukan yang menarik. Hal itu membuat si nenek tidak bisa dihubungi oleh Morticia. Malam ini, ayah dan ibunya menceritakan Wednesday dan Pugsley pada saat mereka masih balita. Paman Baxter juga menceritakan saat dia membuat keributan di kamar bayi dulu. Pada awalnya nih, dia datang ke rumah sakit hanya untuk menjenguk keponakannya. Tapi karena adanya kekacauan, semua bayi jadi menangis. Dia melempar para bayi seperti ini dan membuat mereka kembali secara acak ke keranjangnya. Cerita dari Paman Baxter ini membuat Gomez dan Morticia panik. Mereka pergi jalan-jalan sebentar dan berbicara. Morticia takut kalau apa yang dikatakan
diceritakan oleh Mas Stella itu benar. Makanya Mas Stella sangat kekeh untuk merebut kembali Wednesday dari mereka. Tapi suaminya ini memiliki sebuah ide untuk menghentikan semua kekacauan ini. Dan dari atas pohon, seperti kelelawar, Wednesday mendengar semua percakapan ayah dan ibunya. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan liburan, dan hari ini mereka bersantai di pantai Miami. Dari kejauhan di tengah lautan, akhirnya datang seseorang yang telah mereka tunggu-tunggu, yaitu Cousin Heath, yang mana karakter nyentrik satu ini akan bergabung dengan mereka selama perjalanan. Vince Tangan yang menjadi pengemudi kendaraan mereka, dan sekarang akhirnya mereka sampai di Texas. Wednesday menceritakan tentang dirinya yang sangat berbeda dengan keluarganya kepada Ed. Kemudian mendengarkan masukan dari Ed, Wednesday sedikit termotivasi. Di belakang kendaraan mereka, Mas Stella dengan bodyguardnya masih saja mengejar. Bahkan sekarang mereka melakukannya dengan terang-terangan. Morticia dan Gomez ingin menghindari mereka dengan bersembunyi. Gomez merebut setirnya dari Vin lalu membawa keluarganya itu ke tempat yang aman. Di tengah kota ada suatu tempat yang bernama The Alam Motel. Gomez membawa semua keluarganya itu ke sana. Di tempat tersebut, Wednesday didandani secara paksa mengikuti pertunjukan panggung mengenakan pakaian serba pink, lalu menari bersama anak-anak lainnya. Mereka juga menyaksikan pertunjukan itu dari kursi penonton. Mostilla dan bodyguard juga masuk ke dalam acara itu, tetapi mereka berhasil digagalkan oleh Gomez saat mereka ingin mengambil Wednesday. Keluarga Addams kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Wednesday tahu kalau orang tersebut selalu saja mengejar, tapi ayahnya selalu bohong kepada Wednesday. Dia tidak mau memberitahukan yang sebenarnya. Gomez berencana pergi ke suatu tempat, tidak menarik perhatian, dan mereka akan kembali seperti biasa. Keluarga Addams tiba di Grand Canyon. Mereka berhenti di sana sejenak untuk beristirahat, dan Paman Fester semakin melihat perubahan yang ada di dirinya. Ibunya memberikan Wednesday kalung peninggalan neneknya, yang mana kalung itu hanya diberikan kepada wanita keturunan Adam dan sudah menjadi turun-temurun untuk diwariskan. Lalu tiba-tiba Pugsley membuat ledakan di Grand Canyon itu. Saat senja, Wednesday sedang memperhatikan kalung yang diberikan oleh ibunya. Kemudian jebakan yang ia sudah siapkan mengenai Mas Stella, dan Mas Stella pun handphonenya berbunyi. Itu adalah sebuah panggilan video dari Tuan Trance, dan dia memberitahu semua tentang Wednesday. Tuan Trance dan istrinya terpisah dari anak kandung mereka di malam setelah istrinya itu melahirkan, dan kebetulan waktu itu putri mereka kesuangan dengan Wednesday. Sampai akhirnya ketika pameran waktu itu, dia melihat Wednesday. Dia menganggap kalau Wednesday adalah putrinya yang telah lama menghilang. Dia menilai hal tersebut dari kesamaan fisik dan kesamaan kejeniusan yang mereka miliki. Tuan Strange juga memberikan fakta-fakta lain yang membuat Wednesday menjadi ragu. Lalu untuk membuktikan itu semua, ia menyuruh Wednesday untuk datang ke rumahnya di Bursalito. Namun karena Wednesday adalah anak yang jenius, tidak secepat itu dia menerima pernyataan dari Tuan Strange. Dia akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan Tuan Strange. Malam harinya Wednesday mengambil rambut ayahnya untuk dijadikan sampel. Setelah melakukan riset, ternyata benar nih kalau Wednesday bukan bagian dari Addams. Jadi malam itu juga Wednesday pergi dari mereka dan hanya meninggalkan selembar kertas. Wednesday yang pergi didampingi oleh Lars yang akan melakukan perjalanan ke Bursalito. Gomez dan Morticia juga akan menyusulnya, menculik saksi yang diperlukan dan membuang keraguan mereka semua terhadap Wednesday. Wednesday dan Lars terus berjalan. Di Death Valley mereka bertemu dengan anggota geng motor. Sempat terjadi perseteruan, namun Wednesday bisa mengatur semuanya. Lurch, show these cretins what you're cold dead. Hands on your back, I will survive. Oh, as long as I... Karena sudah berhasil akrab, mereka pun akhirnya memberikan tumpangan kepada Lars dan Wednesday. Keesokan harinya mereka berdua sudah berada di Bursalito dan sudah tiba di rumah Tuan Strange. Di dalam mereka bertemu dengan istri Tuan Strange yang bernama Ingrid. Dia mengajak Wednesday ke ruang laboratorium miliknya. Tuan Strange juga menunjukkan semua proyek yang ia lakukan, termasuk meneliti perilaku manusia. Hal tersebut membuat Wednesday begitu sangat tertarik. Tuan Strange juga menginginkan karya ilmiah yang dibuatnya saat pameran waktu itu. Ia menginginkan formula yang menjadi rahasia keluarga Addams tersebut. Tapi sebelum itu, mereka melakukan tes DNA terlebih dahulu. Saat hasil tesnya sudah keluar, ternyata DNA mereka sangatlah cocok. DNA match. Well,
Dari CCTV terlihat para keluarga Adam sudah tiba di depan rumah Tuan Strange. Mereka pun keluar untuk menyambutnya. Keluarga Adam datang untuk menyelamatkan Wednesday dari Tuan Strange. Tapi fakta ilmiah membuktikan bahwa tes DNA Wednesday dan Tuan Strange sangatlah 100% cocok. Gomez dan Morticia mau tidak percaya, tapi Wednesday menunjukkan hasilnya. Nah, untuk yang terakhir kalinya, Wednesday ingin mengucapkan kata salam perpisahan kepada Morticia dan Gomez, termasuk The Addams Family yang sudah merawatnya selama ini. Bahkan sekarang Lars juga menjadi anak buahnya Tuan Strange. Tapi sebelum pergi, keluarga Addams juga dipersilahkan untuk menginap semalam. Pugsley bertemu dan pergi bersama Velia. Kayaknya mereka saling suka nih. Tapi ternyata Velia bukanlah manusia, dia hanyalah seekor babi. Morticia yakin kalau Tuan Strange itu berbohong dan semua ini hanyalah akal-akalannya saja. Tapi mereka nggak ada bukti dan nggak tahu bagaimana cara membuktikannya kepada Wednesday. Saat itu Pugsley datang menggiring istri dan anak dari Tuan Strange. Dan di waktu bersamaan Tuan Strange muncul dan menjelaskan kalau sebenarnya mereka berdua memanglah adalah hewan yang dimasukkan sifat manusia. Jadi itulah sebabnya Tuan Strange sangat menginginkan Wednesday, karena eksperimen yang selalu dilakukan Wednesday itu selalu saja berhasil, sedangkan dia tidak. Jadi Tuan Strange memalsukan DNA miliknya. Karena sudah terlanjur ketahuan, Tuan Strange mengeluarkan asap yang menidurkan seluruh keluarga Addams dan menjadikan mereka cobaan eksperimen pertamanya bersama Wednesday. Tuan Strange sudah memiliki berbagai macam DNA di dalam tabung untuk mengelurung keluarga Adam, dan dia juga dapat mengganti sifat buruk yang dimiliki oleh mereka dengan sifat yang ia inginkan. Dengan begitu, Tuan Strange dapat mengubah seluruh dunia, yaitu dapat mengendalikan seluruh umat manusia, memberikan mereka sifat dan kekuatan dari seluruh hewan yang ada di muka bumi. Pasti akan banyak petinggi dunia yang akan membayar mahal hal tersebut, dan semua itu berkat keberhasilan eksperimennya Wednesday. Melihat sifat jahat dari ayah barunya ini, Wednesday menjadi muak. Ia tidak mau lagi mengikuti Tuan Strange. Meskipun ia adalah ayah kandungnya yang begitu cerdas, Wednesday tetap memilih keluarga Addams yang apa adanya. Namun rencana tetap berlanjut. Tuan Strange menekan tombol yang akan merubah seluruh keluarga Addams menjadi hewan. Wednesday memerintahkan Lars untuk menghentikan Tuan Strange, tapi Tuan Strange juga memiliki bodyguard yang bernama Pongo. Ternyata nih, Pongo adalah teman satu selnya Lars waktu dulu mereka di dalam penjara rumah sakit jiwa. Mereka lepas karena Gomez dan Morticia waktu itu menolong Lars. Sempat di Texas, Pongo memberitahu Lars kalau Wednesday berada dalam bahaya. Makanya Lars mengikuti Wednesday terus. Dengan bantuan mereka berdua yang berada di pihak Wednesday, keluarga Addams pun keluar dari tabung tersebut. Sialnya, Tuan Strange terkena tumpahan cairan dari hasil eksperimennya sendiri, sehingga dirinya pun berubah menjadi gabungan dari berbagai macam hewan yang siap untuk melakukan balas dendam kepada keluarga Addams. Sekarang mereka berada dalam bahaya. Pongo dan Lars pun kalah dalam sekali banding oleh Tuan Strange. Tapi tiba-tiba datang Paman Pester yang sekarang sudah sepenuhnya berubah menjadi seekor gurita. Paman Pester dan Tuan Strange yang masuk ke dalam mode monster pun saling bertarung. Dari belakang datang Ingrid bersama Ophelia yang ngebantu melawan Tuan Strange. Dengan pertarungan yang sangat sengit, Paman Pester pun berhasil mengalahkannya, lalu menjatuhkannya dari atas gedung. Setelah itu, Paman Pester terlihat sekarat. Wednesday merasa bersalah dengan apa yang telah ia perbuat terhadapnya. Dengan menggunakan kalung pemberian ibunya yang berisikan tetesan darah dari seluruh keluarga Addams, Wednesday pun membuat penawarnya dan mengembalikan Paman Pester ke bentuk aslinya. Dan itu sangatlah berhasil. Dan karena Ophelia terkena cairan hijau, dia juga menjadi manusia seutuhnya. Wednesday meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia lakukan kepada keluarga Addams. Namanya juga orang tua, pasti bakal selalu memaafkan kesalahan anaknya, jawab ibu dan ayahnya. Lalu sudah waktunya mereka pulang ke rumah sekarang. Sesampainya di halaman rumah, pesta yang dilakukan oleh nenek Carol ternyata belum selesai tuh, dan tamu malah semakin banyak berdatangan. Tapi keluarga Addams ini menganggap kalau itu adalah hadiah kepulangan mereka, dan makhluk berbulu ini yang akan memeriahkan pesta mereka. Semuanya pun bersenang-senang di pesta, karena ini adalah hari yang begitu dramatis bagi mereka. Tapi dengan ending, akhirnya Gomez berhasil menyatukan keluarganya kembali lewat suatu liburan. Tapi ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan di benak Wednesday. Tuan Strange sudah terbukti bukanlah ayah kandungnya, tapi Gomez juga terbukti kalau DNA-nya tidak cocok dengan Wednesday, sehingga ayahnya pun menjawab semua keraguan dari Wednesday. Kalau ayahnya ini memakai rambut palsu, pantas saja tuh DNA-nya nggak cocok. Di akhir cerita, Gomez sempat mengajak keluarga Addams untuk jalan-jalan lagi, bahkan akan mengelilingi dunia tuh. Wah, kira-kira The Addams Family bakal lewat Indonesia nggak ya? Dan film pun selesai.